Hitam putih tapi gak botak. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Namor Film, kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Di episode 10 ini, pertama kalinya Namor Film ngebahas film lokal. Yoi. Kita main Kita Indo nih main sekarang. Indo sekarang gitu. Judul filmnya adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Film bagus banget. Bagus Parah. Wordnya Keren banyak. Oh iya. Banyak setahu gue. Nah, sebelum kita mulai bahas ini, itu, dan lain-lain, 3 kata dulu buat film ini. Dari lu dulu boleh, Kibos. Oke. Dari gue approach berani beda. Bla 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 bla. Ya itu. maaf. Belibet dikit. Kalau kamu Mas Tusik, Gue 3 kata nih. 3 kata. Standar baru Indonesia. Let's go. Setuju. 3 3 kata gue. Kalau gua Apa? filter Tokyo Instagram. Hitam putih. Hitam putih. Soalnya hitam putih. Hitam putih. Boleh. Masa Oke. iya dia syuting? Bentar filternya diganti dulu. Gak mungkin. Potret lagi. Goblok banget. Nge-record tuh pakai handsfree Instagram. Syuting reels aing 1 menit maksimal. Cut, bentar guys, ini abis gitu kan. Bodok banget coba. Kita mulai dari bahas premis filmnya dulu. Oke. Lu mulai premis coba. Oke. Premis film ini adalah cerita tentang seorang penulis film Nah, menceritakan basically cerita hidupnya dia mendekati seorang teman dari SMA-nya ya. yang dulu dia suka, yang sampai sekarang saat itu dia suka, dia deketin lagi dan temennya ini tuh kayak baru meninggal suaminya, Oh, baru menjanda. baru menjanda. Baru ditinggal, gitu. meninggal. Dan dia tuh ngedeketin si cewek ini namanya Hana, tokoh utamanya Bagus. Nah, gimana kita ngikutin cerita gimana si Bagus ini mendekati teman SMA-nya ini. Oke. gitu. Kalau karakternya bos siapa aja? Kalau buat karakternya nih Dan, dia ada Ringo. Jadi bagus. di Ringo sini. jadi bagus. Ringo mainin bagus. Terus ada Zubir siapa? Sorry. Nirina Zubir. Nirina Nirina Zubir. Zubir. Dia yang mainin Hana di situ. Iya. Terus habis itu ada Celine itu dimainin sama Ella Dara. Hah? Terus habis itu ada Dion. Jadi Dion. Karena Dion jadi Dion. Dion Dia Wiyoko. kan dimainin sama Wiyoko. Iya. Iya. Itu tokoh-tokoh penting di film ini lah ya. Main lead-nya lah. Kita bahas teknisnya dulu. Boleh. Teknis ya. Aha. Mau terserah nih, mau visual apa audio dulu? Visual Gue dulu ya, dulu gue ya. dulu ya. Visual dulu boleh. Wah, gila gue sebenarnya kayak ini banyak banget yang bisa gue bahas gitu loh. Iya. Dari visual. Mungkin memang tidak secara teknis, tapi yang kayak menurut gue perlu banget kita apresiasi lebih adalah keputusan director untuk ngebuat ini film jadi hitam putih. Dan PH mau membiayai. Iya. Dan produsernya ada aja bisa dapat duit Iya. buat bikin film Iya, ini dan canggih sih. mengiyakan gitu Iya, iya. proposalnya. Karena banyak banget scene-scene yang cukup berani. Contohnya Mm-mm. itu adalah scene yang di pasar bunga Mm. tapi tetap dihitam putihin. Itu Padahal iya sih. kalau lu pikir-pikir Colorful sekali. colorful, men. Bener. Lu di tempat bunga terus lu jadi hitam putih terus kayak what's the point of lu di pasar bunga Iya. kan? Kecuali apa ya story wise gitu. Tapi Iya betul. membiarkan itu tetap hitam putih itu menurut gua agak berani banget Keputusan yang gitu. ekstrim nih. Dan pembuatan hitam putih itu dengan alasan gitu loh. Alasan bahwa yang di hitam putih itu lu lagi di dalam film. Iya betul. Ketika berwarna itu adalah dunia nyata. Iya. Itu dan itu tuh baru kita kayak menurut gue baru disadarin pas di akhir gitu loh. Mm. Pas di awal-awal. Gue nonton di kedua sih karena bego. Apalagi Oh iya, Kayak, apa sih? Oh nonton kedua baru kayak oh iya. ini kayak baru gitu. connect lu. Lama otak gue waktu itu. apalagi aspek ratio beda ya warna Nah, sama itu juga. Betul. Itu Jadi, menarik sih. Ketika di real life tuh di kayaknya around 4:3 gitu lah ya atau 5:3. Gua gak bisa 1:1 dia kotak. Gak mungkin. Feed Instagram. Feed Udah nggak Instagram. 1:1. 1 sekarang. Iya sih. Udah bodok Instagram. Itu kan kayak 4:3 gitu. Hmm. Terus ketika dijadiin versi film ya, kayak udah mulai hitam putih lagi, dia memanjang Lebar lagi 16:9. sih. Iya. Ini tuh mirip kayak Sinners kemarin, tapi kalau Sinners tuh atas bawahnya, Atas bawah, kalau dia kanan samping. kirinya. Iya, benar. Yoi, itu Menarik Jangan-jangan banget. Sinners terinspirasi sama ini sih kalian.
Mungkin. Ryan Coogler nonton tuh Jatuh Cinta seperti di film-film tuh. Ada kemungkinannya. Film bagus. Iya, iya bener. Film bagus sih. Film bagus. Gokil banget. Dan Dan gimana? Ya udah iya. iya kan? Sinners pasti. Michael B. Jordan Langsung, nonton ya. langsung. Iya, pasti banget. Yakin gue. Dan kalau dari segi visual gue suka banget shot-shotnya tuh memang ini emang kayak kecanggihan Andy Lawrence sih menurut gue. Dia tuh selalu berhasil bikin film-film yang menyentuh emosi tanpa harus dilebih-lebihkan. Karena kalau gue ngelihat dari promosi ya seingat gue ya. Oke. Kalau ngomongin emosinya, inspirasinya pun sangat emosional buat gue. Iya, karena Gua itu nonton lagi tuh. gue lupa channel siapa di YouTube. Andy Lawrence tuh cerita ngelihat, seingat gue ibunya lagi beberes rumah atau lagi nyapu gitu, gue lupa. Dia ngelihat ke foto keluarganya. Seingat gue lagi, bapak dan kakaknya yang sudah meninggal. Oh, I see. Di situ fotonya warna hitam putih. Terus gue lupa kayak nyokapnya nangis atau sedih gitu. Jadi penggambaran duka tuh yang sangat emosional menurut Andy Lawrence. Kalau dari promosinya ya, emang kayak Hitam gitu putih. gitu loh. Oh, tapi iya sih, emang satu tuh hitam putih tuh membuat dramatis banyak gitu ya. Banyak banget film ataupun karya foto yang ketika di hitam putih itu jauh lebih dramatis. Iya, gue setuju. Terus juga mungkin lebih menyentuh emosi sih. Iya. Itu gokil kalau dari segi visual. Terus kayak gue bisa ngomong panjang lebar soal visual. Cuma kayak menarik nih kalau gue dengerin dari yang audio. Sisi audio. Yoi. Sama Mas Audio. teknisi. Mas teknisi. Abang audio. Soundman ya. Yang pasti film ini record audionya nggak pakai OBS kayak kita. Kenapa buka dapur, Mas? Iya, udah terlalu buka-bukaan gitu, kayak ketahuan banget miskin. Budget ya. Iya. Gimana? Unik menurut gua. Segi audio dari film ini ya. Karena mungkin sedikit nambahin yang sisi visual tadi. Gue sadar banget di film ini banyak shot-shot yang kesannya tuh amatir tapi biar lebih genuine. Oh iya. Biar rasanya tuh biar lebih nyampe. Iya. Dan itu terjadi di audio juga. Oh iya. Jadi kalau lu sadar masalah scoring di film ini itu sederhana banget. Scoringnya tuh nggak pernah berlebihan megah dan segala macam, tapi pas. Ini ngingetin scoring yang sama film yang pernah kita review. Ini Grandma. How to train. 1 million How to Make Million Before Grandma Dies. Nah itu scoringnya tuh ngingetin gue sama film itulah, karena dia tuh simple tapi masuknya pas. Iya. Nah, iya. Dan kalau ngebahas sound lagi, ini tuh emang panggungnya buat sound menurut gue film ini. Kenapa? Menarik. Kenapa? Karena gue nggak ngerasa segitunya sih. Karena hitam putih. Oke. Karena filmnya hitam putih, dia harus ngebus sisi dramatis, sisi emosional ke penonton itu dari sisi lain. Nah, selain visual yang bisa di-push apalagi? Audio. Tapi ini yang menarik yang tadi gue bilang, dia bukan nge-push di scoring masalah megah-megahan musik, gitu ya. Bukan. Iya. Justru di hal simple kayak sound effect, kayak misalnya dia makan. Gitu, lain. Masa Kenapa ke situ? romcom sih emang, cuma kayaknya tapi enggak deh. nggak cuak gitu. sound effect simple, jadi kayak lagi makan, lagi. Ya udah lanjutin aja sih. Jangan diliatin mulu, pulang ah. Terus habis itu lagi yang pas dia ngejelasin di restoran, cuman sekedar mindahin barang kayak dentingan kesenggol apa segala macam. Oh, jadi ngangkat si segala pergerakan yang ada. Jadi dia tuh yang gue perhatiin dari film ini adalah dia tuh pengen ngebuat hal-hal yang biasa sehari-hari lu biasa lakukan. Kayak raw gitu jadinya. Tapi jadi bukan raw, jadi lebih spesial. Jadi lebih hidup. Lu lebih menghargai hal-hal yang sebenarnya biasa aja dalam hidup lu, tapi lu harusnya menghargai itu gitu. Hyper realistis. Itu ada di filmnya. Itu ada di filmnya. Ada di filmnya. Memang kalau dibilang film ini memang mengarah ke situ, memang hyperrealism gitu. Dari sisi audio. Yoi. Oke. Setelah kita bahas teknis, visual, audio, coba kita masuk ke bagian scene favorit. Karena menurut gue nih film cukup nggak tahu ya, banyak menariknya gitu loh. Jadi kita mulai scene favorit dari Mas Tusik coba. Oke, dari gue dulu ya. Scene favorit gue tuh ada 2 sih. Ih banyak. Ada dua. Yang pertama dulu Mas. Yang pertama, ini menurut gue ya. Ini
ini agak ini sih, agak apa ya, agak personal menurut gue. Soalnya menurut gue yakin banyak laki-laki di luar sana, hei kalian laki-laki hidung belang. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Dia kayak bule. Enggak, udah ya? biasa aja. Oke. Pasti juga ngerasa perasaan yang sama gitu. Ketika lu jatuh cinta, lu tau gak sih scene yang dia si Hananya tuh baru dari pasar bunga, nunjukin oke, pengetahuan lokal, terus nunjukin bunganya ke si Bagus, terus dia bilang kayak manis nggak? Lucu, bro, lucu. Sini yang lucu kan? Iya, sini lucu. Emang apaan? Tapi di situ Hana juga lucu banget cuy, cakep. Scene yang lucu. Kalau dia kan Hananya yang lucu dia. Nirina Zubir cakep cuy, masih udah tua tuh. Ya, manis banget. Okay. Dia bilang, tapi sini emang segemas itu. Iya, gemas kan banget kan. Dia bilang gitu kayak manis nggak? Itu kalau cowok udah seneng sama cewek terus dikasih scene seperti itu di dunia nyata, nggak mungkin tidak meleleh. Langsung tidak mungkin tidak meleleh. Jadi es krim. Es krim. Ngair bolanya dia. jorok banget. Males. Jijik banget gue. Langsung yang kedua aja mas. Itu yang pertama. Itu scene pertama. Jadi kalau ngomongin manis gue sepakat. Iya, favorit. Itu sekali. Jadi favorit gue karena berhasil ngasih lihat kesemsemnya si Bagus gitu. Iya. Karena pas manis nggak si Bagus tuh nggak ngomong tuh kayak seneng gitu loh. Cengok dia bingung, speechless dia. Iya, speechless. Itu bagus banget menurut gue. Penggambaran si emosinya dan actingnya. Lalu betul. Yang kedua adalah scene berantem. Yang ini gue yakin pasti banyak banget yang recallnya bagian yang sini, yang bilang kayak, tapi romansa cuma ada di otak lu aja Gus. Itu. Romansa cuma ada di kepala doang Gus. Itu yang kalau lu sadarin itu tuh one cut. Oh iya. Gak ada one cut bener. Gak ada cut sama sekali. Itu dia udah one take aja tuh full. Sampai terus ya. Sampai si siapa namanya? Ada cutnya. Cuma pas bagian berantem yang dia di kursinya itu tuh one cut. Sampai si Hananya cabut ke pintu itu baru tuh ada cutnya. Tapi sebelumnya one cut. Jadi ketika marah-marah yang emang meledak-ledak itu semua one cut, dan menurut gue tuh canggih banget dari pengambilan gambarnya, terus dari yang paling emosinya. Yang paling menurut gue paling keren tuh acting ya. Itu dua aktor senior dan aktris senior tuh emang gila kemampuannya. Jam terbang beda, Pak. Actingnya jago banget. Bagus banget. Lu lebih suka yang sebelum ke pintu apa yang setelah ke pintu? Duh, susah lagi, menurut gue sama-sama bagus. Karena soalnya gue juga suka banget kata-kata yang di situ yang kayak ini tuh bukan dunia kayak film kecil lu itu. Itu yang kedua tuh. Itu yang setelah dari pintu. Gue lebih suka itu. Dunia kecil sempit lu itu. Itu actingnya. Bibir jujur kena di situ. Itu kena tuh kayak juga ya. Aduh, iya lagi bahas film. Kebanyakan nonton film kayak gitu ya. Iya. Itu bagus banget. Bagus banget. Nirina Zubir takut sih. Iya, itu tuh bagus banget. Dan yang selain dari acting yang gue suka juga gimana si scriptwriter-nya dia ini sebenarnya nggak cuma di sini doang ya, tapi hampir di semua scene menurut gue mereka berhasil bikin conversation-nya itu tuh senatural mungkin. Kita tahu lah ini film drama sehari-hari banget. Kita tahu ini film drama, film komedi dan film romance, yang mana tiga ini tuh biasanya cenderung conversation-nya terasa dibuat-buat terasa lebay film gitu. Sedangkan di film ini mulai dari setnya, dari cara ngobrolnya, apa yang diobrolin itu tuh ngalir dan seperti kita biasa gitu. Iya, betul. Coba lu ambil satu scene manapun, itu bisa lu kontekstual sesuaikan sama diri lu, dan itu besar kemungkinan terjadi di lu. Jadi orang juga nerimanya lebih enak karena terasa dekat. Betul, relatability itu tinggi banget dan berhasil banget gitu. Iya sih, bahkan kayak scene-scene yang ini lagi nyiapin bunga tuh. Itu yang kita sempat bahas tadi pas nonton. Kayak lu ganti scene itu, si ceweknya lagi entah dia barista, entah dia orang librarian orang perpus kayak gitu. Iya, atau enggak seniman gitu, melukis. Itu scene tuh bisa relate ke segala macam kondisi dengan kondisi cowoknya lagi duduk ngobrol sambil
dengerin. Tinggal di konteks, atau enggak misalkan ceweknya lagi masak. Mm. Itu tuh tinggal dikontekstualize ke yang lain-lain, works. Ceweknya lagi nambang. Enggak mungkin diajak ngobrol. Capek, Masuk kolong. tang, enggak mungkin. Capek. Sulit, enggak bisa ngobrol. Gara-gara itu scene favorit gue berubah nih. Berubah apa nambah nih ya sebenarnya? boleh, terserah. Nambah. Lu Kalau banyak. jadi 3 ini. Gue dulu berarti. Ya udah boleh. Gue sama Apa ya? 1. Apa scene favorit lu nih? Scene bodoh. Bodok. Tapi bukan yang di akhir. Yang mana? Karena di akhir tuh kayak ya semua orang akan sepakat kalau itu lucu dan Yang apa mana? ya? Yang Yang dilindes patah kakinya. tulang. yang patah tulang ya, terus yang drone-drone juga ngaco-ngacoin si Ledara keluar dari kebiasaan kan. Kalau gue scene yang gue suka tuh malah yang di rumah sakit. Kenapa? Habis Kan masuk biasa rumah sakit aja. karena tipes. Hah? Lucunya adalah menurut gue tapi. Iya. Jadi siapa namanya produsernya itu? Yoram. Pak Yoram. Yoram itu datang soal-soal ngebawain baju. Bukan Gue inget lagi. bos brengsek. Dengan embel-embel peduli membawakan baju Udah yang gua diselipkan bantuin. laptop. Orang kena tipes serbahan disuruh WFH anjir. Work from hospital. Cuma itu bos brengsek, males banget. Terus alasannya kayak, ya siapa tahu lu kan bosen Iya, Gus bosen. di sini. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Itu kalau nggak gitu nggak libur dia. Mana deadline nambah seminggu doang. Seminggu Iya. bikin 1 draft sih Tipes gitu. Gue sih muntah. mumel. Gue cuma 1 doang tuh. Itu tuh scene favorit Lu lu. berapa? 2, 3, Tiga. 4, 1 film? Namanya bukan scene Bukan favorit. scene favorit, film favorit lagi. Apa? Oke. Scene favorit. Kita ambil yang paling deket dulu dari pembahasan yang tadi. Ini masalah yang manis-manisnya cewek. Gue inget scene yang di restoran. Terus dia lagi dia diminta sama si Hana buat ngejelasin apa sih sequence itu? Gimana sih cara nulis? Iya. Itu ya mungkin ya di TikTok apa Twitter banyak yang bahas itu mansplaining dan bla 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 gitu. Tapi percaya sama gue, lu cewek-cewek di luar sana, itu cara ngambil hati cowok. Sumpah. Disuruh ngejelasin. Iya, dia kan kayak si Bagus kan awalnya kayak ngasih tahu kan, ya gue lagi di sequence sekian kayak gini-gini. Terus habis itu, ya itu sequence itu apa? Terus dia ngejelasin singkat kan, Iya, kayak ngejelasin males singkat gitu. Terus ya apa? Bagus di sini langsung kayak, lu beneran pengen dijelasin? Panjang loh ini. Iya panjang loh ini. Ya udah kita punya waktu kan. Itu dia. Itu. Itu. Enggak, sebenarnya menurut gue yang paling pas itu ketika si Hana bilang, "Iya, gue mau belajar." Gue mau itu. Wah, Hana melting berhasil menyentuh titik lemah. Itu jujur titik Sumpah. lemah curang. Anda curang. Coba misalnya cowok lu punya hobi apapun. Misalnya kayak taruhlah dia seneng Adu ayam. Enggak usah adu Sabung ayam bisa, misalkan sabung ayam. Misalnya sabung ayam. Misalkan sabung ayam. Gue tadi pengen ke otomotif, ya udah sabung ayam. Misalkan. Sabung ayam. Yang ini ayam 4000 cc. Enggak mungkin dong, kan sabung ayam enggak Misalnya kebut-kebutan. lu seorang cewek yang lagi ingin mendekati cowok yang suka sabung ayam ini. Oke, lanjut. Tahan dulu. Kita dengerin dulu. Habis itu lu lagi date lah, lagi jalan apa segala macem. Lu tanya, gimana sih sabung ayam itu? Yakin? Yakin. Pertama pasti dia akan menjelaskan secara singkat gitu. Iya. Tapi begitu lu minta detail ya, dia akan sangat excited dan seneng sama Iya. lu. Karena lu beneran penasaran sama hal yang dia suka gitu. Makanya harus ini paruhnya diasah gitu. Terus anakannya dari bapak yang mana? Iya, Itu. ada. Lu minta aktenya dan nasabnya itu ada. Kayak Koima. Iya, tapi iya sih itu. Wah. Itu scene yang beneran Ini cheat sheet buat kalian perempuan yang menonton ini. perempuan di luar sana. Lu wah Ini menang deh. setara ilmu hitam. Iya, ini ilmu hitam. Ini curang soalnya. Oke, Itu yang pertama. Ya, yang Yang kedua masuk, Mas. obvious lah, pas scene Seladara dia pengen kayak dia ngasih tahu teknik shotnya seperti apa, terus habis itu diaplikasikan secara langsung. Oh iya, yang di akhir tuh. Break the fourth wall itu gimana Ya, naik kayak dragon ya. ada drone balap Naik kayak dari VR, belakang naik gedung, VR naik deh. VR dia, Iya. VR galon. Drag galon. Dari belakang gedung saat masuk gitu, terus habis itu di split screen sama kondisinya si siapa Hana gitu. Itu kayak itu scene yang menurut gue kayak Gokil gila gitu. ini Break the Fourth Wall keren banget ini. Benar-benar kayak explore banget, berani banget gitu. Terus yang terakhir pas ini udah ketahuan ternyata ini tuh
cuman di skrip doang, belum kejadian. Karena kan scene yang asli itu cuman dari awal sampai di restoran. Nah, setelah itu kan scene itu buatan si Bagus sendiri. Itu adalah gimana Bayangan kepala dia, gimana kepala dia menciptakan skenario ke depannya gitu. Karena ya tadi tipe saya dikejar deadline. Iya. Agak Itu mati itu menurut gue yang kenapa itu jadi scene favorit gue. Itu tuh menurut gue bakal relate sama banyak orang. Karena kita tuh sering banget takut. Takut ngomong A, B, C, D. Ya mungkin kalau konteksnya di sini adalah takut nembak orang. Takut nyatain kalau lu tuh suka gitu sama orang gitu. Mati kalau yang itu, Mas. Udah, jangan mati dulu. Masih panjang ini? Iya. Lanjut aja, lanjut. Cepetan. Tahan deh gini. Oke, gitu tahan. Ntar gue pijetin deh. Ya, maksud gue Kenapa sih? Oke, lanjut ah. Oke. Nah, jadi di sini nih, gue tuh bener-bener kayak dapat banget si direktornya pengen ngomong ke orang-orang kayak, ya lu tuh ngomong aja, lu tuh jangan jalanin skenario di kepala lu doang, lu jalani itu di hidup lu. Karena kalau misal di skenario lu menang atau kalah, ya udah itu lu cuma di kepala lu doang, lu overthinking doang, nggak ada output nyatanya. Ya dipikirin penting gitu, tapi nggak perlu sampai gila ini. Kalau di kasus ini Bagas gitu ya. Bagas nih jauh banget gitu. Mungkin ya faktor dikejar deadline juga, cuman ya ini ekstrim banget gitu skenario yang dia buat. Dan ternyata kan setelah dia nyatain suka, dia marah, Hana marah, tapi tidak semeledak yang diceritakan gitu. Nggak yang sampai lempar bas, dramatis gitu kayak. Enggak, ini kayak ya gue marah karena lu nggak jadiin kisah gue film lu kayak gini dan bla 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 gitu. Cuman ngomong tuh nggak semengerikan itu, guys. Gitu. Ngomong aja gini. A, B. Tapi kalau balik ke sana ya, menurut gue ini juga yang kayak perlu dibahas juga deh. Yang perlu gue bahas ya adalah tentang gimana akhirnya, gue nggak tahu ya apakah film Indonesia sebelumnya pernah bikin yang seperti ini, yaitu meta. Ini tuh meta banget kan. Oh iya. Kayak ada dalam film, kita tahu ini ada dalam film. Terus ada Break the Fourth Wall, itu kan meta banget, yang apalagi tuh jokes yang meta banget adalah yang kayak habis ada drone, dia bakal dari gedung dia turun, bingung kan penonton, terus ngeliat nah ada kita. Itu tuh meta banget, bener-bener apa yang disebutkan terjadi. Itu meta banget kan. Dan gue nggak tahu ya apakah pernah ada film yang seperti ini sebelumnya di Indonesia gitu loh. Dan ada Break the Fourth Wall yang gue ngerasa seamless ya, nggak dipaksain dan oke banget. Dan secara narasi emang bagus gitu loh. Nggak lebay. Itu sih, itu tuh menurut gue gokil banget. Mungkin kalau misalnya ada sebelumnya film Indonesia yang pernah mempraktekkan ini nih, bisa komen di bawah. Iya betul banget. Tolong. Scene favorit itu udah habis. 2, 1, 3. Sekarang kita masuk ke rating. Ayo. Lu dulu dah, Dan. 1 sampai 5. Lu dulu Dan. Gua dulu. Yoi. Berat nih kayak ini. 4,2. 4,2. Oke. Rating dulu nih ya. Ntar ntar ya. Iya betul. Gue naruh 4,5. 4,5. Gue setuju sama lu. Saat ini gue ngasih 4,5. Sama. 4,5. Sendirian. Karena 4,2 lah. Karena ini secara eksplorasi ini berani banget. Ini bener-bener step forward banget dari sinema Indonesia ya. Ini jauh banget explore dan perlu diapresiasi lebih. Dan harapan gue, walaupun film ini nggak selaku film-film yang ada di top 10 lah. Dia nyentuh juga ya? 600-an apa? Yang nggak masuk top 10 lah yang jelas. Nggak masuk top 10 Indo lah. Nggak nyampe kayak Vina. Enggak. Bro, Jumbo bro sekarang bro. Jumbo, nomor 1. Ya, tapi Vina di top 10 tuh ada dia. Oh iya, dia 67 lupa gue. Nah, walaupun nggak seramai itu, tapi gue berharap di Indonesia tuh ada film-film nggak mesti kayak gini, tapi eksplorasinya seberani ini. Iya, setuju banget gue. Ini keren sih. Jadi lu 45, 45, 42. Sekarang berikan alasan nih di bagian kekurangan dan kelebihan. Oke. Kelebihannya gue dulu nih. Lu dulu sih. Boleh. Kelebihannya buat gue banyak ya. Tadi ya banyak hal baru yang gue temuin di sinema Indonesia. Terus juga acting, directing, art choice-nya itu oke banget gitu loh. Itu buat kelebihan banyak banget sih, gue agak susah. Tapi menurut gue kekurangannya adalah, menurut gue
Ya agak personal, bukan personal sih, lebih kayak preferensi gitu loh. Oke. Dan sedikit saran sih menurut gua. Film ini akan jauh berdampak bagi lu secara langsung kalau lu nontonnya sama mantan gebetan lu yang udah lama banget. Terus lu ketemu lagi. Bukan kekurangan film jadinya. Iya, tapi kan jadi preferensi. Kalau Iya sih, bener. karena menurut gua pengalaman nontonnya akan beda kalau misalkan lu nonton bertiga sama teman-teman cowok. Misalnya kayak gini nih, kita nonton bertiga atau enggak nonton sendiri, mungkin akan beda kan. Lu nonton sama bokap nyokap lu beda juga. Nonton sama adek lu beda kan. Efeknya tuh beda gitu. Nah, menurut gua ini tuh peak apa ya, lu merasakan film ini sepenuhnya kalau lu nonton sama itu mantan gebetan yang udah lama banget. Misalkan kayak lu kuliah tuh lu ketemu mantan gebetan lu SD. TK. Enggak, jauh banget. Gebet siapa Mas? Pas TK Mas? Iya. Yang nyolong kelereng. Itu mah dendam. Dendam itu. Lu bayangin kayak gitu deh. Lu mau ngegebet, ngepepet itu, kelereng gua mana? Iya bener. Langsung dipepet. Mana kelereng gua gitu kan. Nah tapi kalau misalkan lu gue ngebayangin gitu, misalkan lu nontonnya sama mantan gebetan yang udah lama banget, nonton itu tanpa pengetahuan lu kalau ini adalah film romance yang semanis itu dan ternyata sedekat itu sama keadaan lu. Terus lu asal nonton karena lu tahu kata orang itu bagus, lu akhirnya mengajak mantan gebetan lama lu yang akhirnya lu kontakkan lagi, ngobrol, terus nonton film itu. Gue yakin 100% keluar bioskop misalkan ya, pas masih ada di bioskop, keluar bioskop canggung mampus. Iya sih, pasti canggung sih itu. Canggung banget. Keluar ya kayak diem-dieman. Diem-diem berak sambil kejang. Enggak kenapa harus berak. Iya, dari tadi orang ini berhubungan dengan bokong terus loh ini. Jujur, nahan berak. Habis ini udah ada ya langsung ya masuk ya. Boleh. Iya. Di sini ya, Pak? Jangan. Enggak. Jangan repot bersihinnya. Nah, itu peaknya gitu, dan gue tidak merasakan itu saat gue nonton dulu gitu. Jadi sama nonton di bioskop kan. Tapi emang tetap bagus gitu. Dulu nonton sama siapa? Adalah. Gak usah dibahas lah itu. Terjadi beda nih pembahasannya, tidak bahas film, bahas cerita hidup saya ini. 3 jam nanti durasinya. Iya, jangan kelamaan. Ada lore-nya gitu panjang. Tapi kalau menurut Anda, kelebihan. Anda ya apalah kelebihan kekurangan. Oke. Jelas sound effect ini, eksplorasi sound effect yang bahkan gue berani bilang nggak cuman di lokal, di luar pun eksplorasi sound effect sejauh ini tuh masih jarang. Oh iya, berani bilang karena kalau scoring sudah banyak. Scoring tuh banyak banget yang ngelakuin, tapi sound effect seberani, setebel ini, dan kayak apa ya, bener-bener simple loh. Simple tapi dibuat kayak dikasih effort lebih untuk mengurus sound effect-nya ini. Balik untuk tadi berarti kayak untuk memunculkan emosional dan terasa dekat gitu. Dan kayak sebenarnya kan film ini bisa dibilang slice of life juga lah. Iya. Tapi slice of life-nya berasa kayak rapih nih. Bukan megah bahasanya. Apa ya, lebih ke genuine. Iya, genuine, lebih kayak ini kayak gue bisa relate banget tapi versi filmnya. Tanpa dilebay-lebaykan. Nah, itu menurut gue banyak main di efek itu, sound effect-nya menurut gue gitu. Terus ya tadi yang gue bilang sebelumnya, eksplorasi film ini jauh banget, bahkan di luar sound ini jauh banget, dan berani banget di Indonesia ada yang bikin film kayak gini ya. Ngelihat market kita selera kayak apa, bikin film kayak gini sih ekstrim. Iya. Gitu. Respect buat gue sama Yandi Lawrence. KKN jauh banget itu mah, kok secara kualitas mah jauh banget. Ya, kalau kekurangan, nggak kekurangan sih. Ini gue ngasih 4,5 mungkin karena bias aja. Bias karena kalau lu cek letterbox gue juga isinya yang bintang 5 tuh cuma 2 film. Apa? One Cut of the Dead sama Interstellar. Oh, One Cut of the Dead. Tapi ini tuh mirip kayak One Cut of the Dead tau kalau dipikir-pikir. Iya. Dipikir-pikir mirip. Karena ada film dalam film. Iya. Cuman ya kalau dibandingin sama One Cut of the Dead, kalau ngomongin komedi karena ya ketahuan dia belum nonton. Sorry ke spoiler. Biarin aja. Ya deh, lagi dikasih tahu dari lama padahal ya. Tahu. Belum nonton. Komedi tuh apaan? Ketawa itu lebih gitu loh. Kayak gitu. Iya. Maksudnya ya ini bias-bias gue karena preferensi aja lah. Preferensi karena One Cut of the Dead ngebawa tema zombie, Interstellar ngebawa tema ruang angkasa yang gue emang beneran suka gitu. Makanya mereka dapat 5 gitu. Kan astronot.
Jujur tua. Jujur tua. Tapi ngaku dulu. Onyo. Lebih tua. Lu menghina gue men kalau lu ngomong Rapstronaut. Gue onyo. Nih, merinding aing teh. Tapi udah enggak. Maaf ya Mas Arab. Enggak usah dibahas, lanjutin aja bahas filmnya. Ya udah sampai situ aja. Oke. Lu kenapa 42 nih? Turunnya 42. lumayan nih. Ini film bagus. Gue suka filmnya, terasa dekat juga, terus juga tadi bener eksplorasinya luas banget. Banget. Dari eksekusinya juga bagus, pemain filmnya juga menurut gue senior ya, Mas Ringo dan Mbak Nirina Zubir ngegambarin semua emosi, suka lah gue gitu loh actingnya. Terus terlalu banyak kelebihan film ini, ya produsernya juga PH yang ngambil segala macam. Tapi kenapa 42? 42 kenapa? Karena gak tahu, gue belum ngelihat ada pembandingnya aja gitu loh. Pembanding film lokal yang begini, jadi kayak untuk sementara waktu 42 berkemungkinan naik sekaligus langsung ke 5 gitu, bisa aja. Jadi bandinginnya sama KKN sama Vina dah. Bandinginnya sama KKN sama Vina. 7.493 per 5. Jauh. Iya. Jauh banget. 790. Setuju sih gua. Itu jauh Lupa banget sih. Kayak berapa tadi? Itu benar-benar Coughing Baby versus Nuclear Bomb sih itu. Ini jauh beda banget jauh. Dari segi penonton sama kualitas. Kupunya. Iya, makanya emang gokil banget sih ini film. Itu sih gue. Filmnya kekurangan. Layak ya, dapat. Gue lupa kemana tuh ada beberapa pengarahan yang Citra. Kalau saya Citra ya? Ami. Kok Ami mah musik. Iya, Bella Citra ya. Citra dapet. Citra Lotion. Bisa sih masuk sih. Bisa sih. Mau gue. Licin badannya. Enggak masuk brand mau. Masuk brand boleh Citra. Citra tuh apa? Mustika Ratu. Udah enggak usah dibahas, udah lanjut dulu, enggak usah dipikirin. Nyari brand apa ya enak ya? Ya udah. Rating udah, kekurangan kelebihan udah, teknis segala macam udah kita bahas. Ya tadi juga award juga ada banyak lah. Ini tuh menang macam-macam kan seingat gue. Dan memang ya, layak dan memang sangat menarik juga gitu loh. Setuju banget. Film bagus, eksekusinya bagus, semuanya bagus. Gue ada fun fact. Apa? Fun fact-nya. Jadi ini kan OST-nya yang bikin tuh Done Maulana sih. Done sama Yura Yunita, yang mana mereka kan suami fans istri. MU itu kan fans MU. Fans MU itu Yura United. Walaupun dia Yura Yunani. Iya ada Pak Yoramnya bilang gitu kan. Yura Yunani itulah gitu. Nah, itu kalau lu nonton itu apa? Judul lagunya adalah Bercinta Lewat Kata sama Pojok Memori. Sudut Memori. Pojok busana. Ya, ayo kakak semuanya 30%. Sama Sudut Memori. Itu kalau lu tonton dua-duanya, MV-nya, musik videonya, sebelum nonton filmnya, lo nggak akan begitu ngerti gitu loh. Lo paling ya ngerti 60% lah. Ya lo cuma ngerti, oh ini karakter perempuan, ini karakter. Atau cuma bahkan sekedar kayak, oh ini OST-nya. Tapi kalau misalkan lo habis nonton, terus habis itu nonton video klipnya, MV-nya, kedua itu dua ngejelasin cerita sebelum si filmnya. Iya benar. Jadi si prequelnya ya sebutannya, sebelumnya dia ngejelasin gimana rasa berduka yang dirasain sama si Hana. Dia dikasih lihat bagaimana akhirnya si Bagus tuh dikasih kesempatan buat bikin original. Iya, film original. Itu fun fact dari gue. Iya betul. Keren sih itu. Ya kayaknya kita udah cukup kan pembahasan film. Ya udah cukup padat ini juga. Cukup padat, cukup panjang juga durasi. Jadi untuk orang-orang yang mau Mau apa ini? Gue lupa gue mau ngomong apa anjir. Aneh. Tapi oke, paling itu aja kan? Iya itu aja sih paling. Jadi jangan lupa subrek dan follow kita di mana? TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Yuk terus lagi. Noise. Apa lagi? Friendster. Enggak ada, udah enggak ada. Tua banget, Mas. Pokoknya follow kita di Nexter. Diem apa sih? @anamorfilm nama akun semuanya. Terus buat kalian yang mau saran film atau ada masukan, bisa komen atau DM Instagram kita. Iya, DM Instagram kita. Atau komen di Spotify. Di Spotify bisa juga ada gitu juga ya. Tuh. Bisa komen di situ. Ya pokoknya kabarin aja lah. Iya, berkabar aja, Bang. Iya, berkabar aja. Jadi ya udah sampai sini. Oke deh. Bye bye. Thank you. Bye.